Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah di tanggal 15 Mei kemarin saya sudah melahirkan anak saya yang kedua. Jadi di video ini sebelum saya share mengenai pengalaman saya melahirkan kemarin, di sini saya mau berbagi pengalaman mengenai kehamilan saya di trimester ketiga kemarin, karena saya udah melewati tahap itu ya. Dan sorry banget kalau misalnya kalian melihat muka saya lebih pucat dari biasanya, ya namanya juga baru melahirkan, jadinya memang kelihatan banget mungkin di sini muka lelahnya. Dan BTW, seperti yang kalian tahu, di trimester kedua kehamilan saya kemarin, saya sempat pada saat USG-nya sempat dikasih tahu sama dokternya kalau posisi janin saya sungsang. Dan kemudian saya juga punya PR di trimester kedua kehamilan kemarin, itu HB saya rendah, yaitu 9. HB saya tuh terbilang rendah dari nilai normal yang seharusnya 11. Dan di trimester ketiga ini saya akan share gimana kadar HB saya yang terbaru dan gimana posisi janin saya, apakah sudah muter atau belum. Dan BTW, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. BTW, di trimester ketiga kehamilan ini mulai banyak keluhan yang saya rasain dibandingkan trimester kedua kehamilan kemarin, karena memang di trimester ketiga kehamilan ini kan kehamilannya sudah semakin membesar, tentunya perubahan fisik itu pasti lebih kerasa juga. Dan keluhan yang saya rasain di trimester ketiga kehamilan kemarin, yaitu yang pertama adalah sering buang air kecil malam hari, karena memang di trimester kedua kemarin udah mereda ya, sering buang air kecil di malam harinya. Cuman di trimester ketiga ini jadi semakin lebih sering terbangun di malam harinya, karena memang konsumsi kebutuhan cairannya juga cukup meningkat. Jadi di malam hari sering kebangun buang air kecil, dan juga karena memang tekanan bayi yang udah mulai besar gitu ya, jadi menekan kandung kemih, jadi memang bawaannya pengen buang air kecil terus gitu, dan itu lumayan ngeganggu di malam harinya karena sering kebangun gitu ya. Kemudian yang saya rasain juga mulai dari tidur itu udah nggak enak, karena memang hamilnya sudah besar, usia kehamilan di atas 7 bulan, mau miring kanan lama-lama nggak enak, miring kiri lama-lama nggak enak, bahkan kadang kalau terlalu lama berbaring di satu sisi itu perutnya keras atau mengalami kontraksi palsu gitu ya. Jadi memang malam itu sering gonta-ganti posisi dan sering kebangun juga, karena memang udah mulai ngerasa nggak nyaman, dan juga udah mulai kerasa sedikit sesek nafas gitu ya, karena memang hamilnya udah gede, jadi neken bagian dada gitu. Memang posisi bantalnya harus diatur sedemikian rupa, jadi memang kerasa banget tidurnya, kualitasnya agak sedikit berkurang dibandingkan trimester kehamilan yang sebelumnya. Kemudian untuk pola makan di trimester ketiga kehamilan ini jauh lebih meningkat, karena memang ya sekali lagi kebutuhan di trimester ketiga itu lebih banyak ya, lebih cepat capek, cepat haus, cepat lapar gitu ya. Jadi memang makannya jauh lebih banyak, dan memang berat badannya pun jauh lebih naik gitu ya dibandingkan trimester sebelumnya. Dan yang saya rasain lainnya adalah keluhan yang paling mengganggu di trimester ketiga kehamilan ini dibandingkan waktu hamil anak pertama ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi di trimester ketiga kehamilan ini saya ngerasain nyeri di bagian bawah tulang ekor, daerah sekitar bokong gitu, nyerinya itu saya rasain ketika mau dari posisi duduk ke posisi bangun atau berdiri, kemudian posisi sebaliknya dari posisi berdiri mau ke posisi duduk, itu kerasa agak nyeri linu di bagian daerah sekitar bokong, walaupun ketika diraba itu nggak ketemu gitu bagian nyerinya di mana, karena memang ada di bagian dalam gitu, di bagian tulang, dan itu sangat ngeganggu. Dan itu benar-benar kerasa nyerinya ketika di tanggal 10 April ya teman-teman. Di tanggal 10 April itu kerasa banget nyerinya, cuman memang nyerinya itu masih bisa beraktivitas ya teman-teman, walaupun memang agak sedikit ngeganggu. Dan BTW kemudian karena ngerasa nyeri itu di tanggal 14 ya teman-teman, 14 bulan 4 saya memutuskan untuk konsul gitu ya. Cuman memang pada saat konsul nggak ada
ininya tenaga medisnya, nggak ada dokternya. Jadi saya akhirnya coba untuk cek hemoglobin lagi, cek sel darah merah lagi. Dan waktu itu cek sel darah merahnya melalui alat seperti ini, jadi cek darah sewaktu ya namanya teman-teman. Dan itu hasilnya didapetin berapa ya, ini saya sambil baca ya, didapetin hasilnya 10,5 dari yang tadinya di trimester kedua kehamilan itu 9, sekarang alhamdulillah udah naik jadi 10,5 karena memang waktu itu disaranin untuk minum kapsul penambah darahnya itu sehari itu 2 tablet ya teman-teman, dan tentunya harus memenuhi asupan nutrisi lainnya supaya HB-nya meningkat. Dan ya itu hasilnya 10,5 yang terbaru. Kemudian di trimester ketiga ini karena memang pada saat pemeriksaan itu dokternya nggak ada, jadinya makanya saya nggak bisa melakukan konsultasi mengenai keluhan yang saya alamin. Dan ternyata keluhan nyerinya itu semakin bertambah parah ya teman-teman. Jadi bukan hanya posisi duduk itu sakit, posisi terlentang, tidur terlentang pun kerasa sakit, bahkan posisi mau ubah posisi miring kanan ke miring kiri, posisi tiduran itu kerasa sakit gitu ya di bagian bawah tulang ekor. Jadi nggak bisa nopang badan terlalu lama, itu kerasa nyerinya banget. Dan tidur tuh harus bener-bener pakai alas yang empuk gitu ya, karena kalau keras sedikit itu kerasa banget nyerinya dan itu ngeganggu. Dan akhirnya karena nyerinya semakin bertambah nggak enak dan mengganggu aktivitas, akhirnya memutuskan untuk konsul ke dokter ke tempat lain di tanggal 19 April. Itu posisinya memang lagi puasa dan saya di trimester ketiga kehamilan ini melakukan puasa atas izin dokter, dibolehin ya teman-teman, walaupun memang kadang selang-seling puasanya. Dan akhirnya di tanggal 19 bulan 4 saya konsultasi ke dokter mengenai keluhan yang saya rasain. Dan dokternya bilang kalau nyerinya itu termasuk normal dalam kehamilan karena perubahan fisik selama kehamilan, panggul melebar ya. Jadi memang terkadang nyerinya itu hingga ke bagian bawah tulang ekor, bahkan sampai bagian bokong itu kerasa nyeri. Dan di situ saya diresepin obat nyeri. Jadi kalau misalnya kerasa nyeri boleh diminum obatnya, tapi kalau masih ketahan nggak diminum juga nggak apa-apa. Kemudian juga saya dikasih vitamin D. Kemudian disaranin juga untuk sering berjemur gitu, untuk mengurangi rasa nyerinya, untuk memperkuat tulang katanya sih gitu. Dan disaranin juga untuk tidak melakukan aktivitas yang berat gitu. Dan memang selama nyeri berlangsung itu memang saya nggak melakukan aktivitas yang berat, hampir semua pekerjaan rumah itu dilakuin sama suami. Dan alhamdulillah setelah konsul ke dokter dan dikasih obat dan mengikuti saran dari dokternya, itu nyerinya mulai berkurang dan sampai kurang lebih 2 minggu itu udah bener-bener mulai menghilang rasa nyerinya. Dan after 2 minggu bener-bener hilang sih rasa nyeri di sekitar bagian bokong itu. Selain konsultasi mengenai keluhan yang saya rasain, saya juga melakukan USG ya teman-teman, USG 2 dimensi untuk ngecek apakah posisi janinnya udah muter gitu. Karena di terakhir pemeriksaan sekitar usia kehamilan 28 minggu itu posisinya kan memang sungsang ya teman-teman. Nah akhirnya saya USG lagi dan alhamdulillah di usia kehamilan saya 35-36 minggu posisi janinnya udah muter, jadi posisi kepalanya sudah di bawah, udah nggak sungsang lagi. Nah yang saya lakuin kenapa bisa muter si janinnya, bisa nggak sungsang lagi, itu yang saya lakuin. Mungkin ini bisa jadi tips buat temen-temen ya yang mungkin lagi diperiksa posisinya masih sungsang. Jadi selama kehamilan dari trimester kedua kemarin, dari usia kehamilan 28 minggu, setelah dikasih tahu posisinya sungsang, saya mulai rutin melakukan sujud ya teman-teman. Jadi setiap habis sholat saya usahakan untuk selalu sujud sekitar 2 menitan gitu. Memang nggak terlalu lama, cuman di setiap 5 waktu sholat itu saya usahain untuk selalu sujud, karena memang walaupun bentar itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena memang kalau terlalu lama jujur saya ngerasa pusing gitu ya, untuk sujud lama-lama saya nggak kuat. Jadi saya cuman mampu 2 menit aja sujudnya setiap habis sholat. Itu saya rutin lakuin supaya si janinnya muter. Kemudian saya juga melakukan kegiatan senam hamil, dan kalian bisa cek aja di video saya yang ini. Di situ juga ada gerakan anti sungsang, saya udah contohin seperti apa, dan alhamdulillahnya memang itu sangat
ngefek di saya pribadi. Jadi di usia kehamilan 35-36 minggu itu posisi janinnya sudah muter, udah nggak sungsang lagi. Dan di tanggal 21 bulan 5 saya kembali melakukan USG. Jadi ketika usia kehamilan udah 38 minggu saya USG lagi. Jadi kalau udah mendekati persalinan saya USG-nya bukan sebulan sekali lagi, tapi sebulan itu 2 kali. Jadi 2 minggu sekali saya melakukan USG kalau udah mendekati waktunya sekitar 9 bulan dan mendekati hari perkiraan lahir. Jadi di tanggal 21 bulan 5 saya USG kembali. Didapetin hasil posisi janinnya itu keadaan normal seperti pemeriksaan yang sebelumnya. Jadi nggak berubah-berubah lagi, posisinya udah di bagian bawah kepalanya. Dan untuk berat badan itu 68,5 kg di tanggal 21 bulan 5. Dan untuk tekanan darah alhamdulillah normal 110/70. Cuman memang untuk pemeriksaan darah saya nggak melakukan karena memang saya rencananya mau cek darahnya itu di biomed langsung supaya hasilnya lebih akurat gitu ya. Dan akhirnya setelah pemeriksaan tersebut saya melakukan pemeriksaan darah ya, hemoglobin di biomed. Nanti hasilnya saya akan taruh di sini. Jadi ketika di biomed itu didapetin hasil HB saya 10,1, memang lebih turun daripada yang sebelumnya. Sebelumnya saya periksa yang terakhir itu 10,5 dan ini turun jadi 10,1. Mungkin karena pengaruh efek puasa, saya nggak tahu juga. Karena memang konsumsi obat-obatannya mulai dari penambah darah ya itu sehari 2 tablet, kemudian saya juga konsumsi DHA ya, ada asam folatnya di situ. Kemudian saya juga konsumsi vitamin kalsiumnya saya konsumsi gitu ya. Pokoknya makan makanan pun dijaga dan banyak makanan atau sayuran yang saya konsumsi yang memang bagus untuk meningkatkan HB gitu. Tapi ternyata HB saya setelah dicek justru turun jadi 10,1. Mungkin karena efek puasa gitu ya, walaupun sebenarnya dokternya udah nyaranin nggak apa-apa kalau puasa ya. Menjelang persalinan HB saya ternyata agak sedikit drop di 10,1 dan itu agak sedikit bikin worry gitu ya, karena memang menjelang persalinan HB-nya masih rendah. Itu cukup jadi kewaspadaan aja buat diri sendiri, karena yang namanya anemia pada saat hamil itu kurang bagus lah ya, karena pada saat persalinan akan berpengaruh gitu ya, bisa terjadi perdarahan, kemudian juga ngaruh ke kondisi janinnya. Cuman memang selama USG alhamdulillah berat badan janinnya, walaupun saya mengalami anemia, berat badan janinnya alhamdulillahnya itu selalu dalam kategori yang normal, bahkan cukup cukup bagus gitu ya hasil pemeriksaannya. Dan itu dia di trimester ketiga kehamilan saya, pengalamannya seperti itu. Dan untuk persalinannya nanti saya akan share di video selanjutnya, karena memang udah cukup panjang. Nanti saya akan share apakah lahiran saya berjalan dengan lancar, apakah HB saya naik gitu ya, karena memang terakhir periksa yaitu 10,1 ya pemeriksaannya di biomed. Dan itu dia perkembangan kehamilan saya kemarin di trimester ketiga kehamilan. Semoga dari pengalaman ini ada yang bisa diambil manfaatnya atau ilmunya gitu ya. Dan ini juga sebagai dokumentasi saya untuk anak saya nanti, makanya saya bikin video perkembangan kehamilan saya. Dan kalau misalnya ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.